Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di SKB Negeri Kota Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Balkis Laras Pertiwi. Bisa kalian panggil Bu Balkis. Saya mengajar mata pelajaran sejarah dan sejarah Indonesia. Jadi kalau kalian bertemu saya di jalan, silahkan panggil saya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kurikulum paket C dan sistem pembelajaran berbasis modul. Jadi harap diperhatikan dengan baik agar kalian paham dengan materi yang akan saya sampaikan. Mungkin di sini kalian sangat familiar dengan apa sih kurikulum itu? Pasti sudah dengar kan apa kurikulum itu. Nah, kurikulum itu adalah suatu program pendidikan yang berisikan tentang bahan ajar, pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kurikulum ini adalah suatu pedoman yang memang direncanakan agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, untuk penyusunan kurikulum pendidikan kesetaraan ini juga mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum pendidikan dasar dan menengah Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Penyusunan kurikulum pendidikan kesetaraan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum pendidikan dasar dan menengah dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Kompetensi inti dan kompetensi dasar tersebut dilakukan kontekstualisasi dan fungsionalisasi tanpa mengurangi kualitas dan standar kompetensi yang ada. Namun, khusus kurikulum mata pelajaran agama dan budi pekerti sepenuhnya menggunakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Muatan belajar pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam Satuan Kredit Kompetensi atau yang disebut dengan SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajarannya, baik melalui pembelajaran tatap muka, tutorial, dan belajar mandiri. SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK atau standar kompetensi dan KD kompetensi dasar di tiap mata pelajaran. Nah, SKK itu dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, khusus, keahlian, dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam pelajaran tatap muka, 2 jam pembelajaran tutorial, dan 3 jam pembelajaran mandiri atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan itu terdiri dari mata pelajaran kelompok umum, kelompok peminatan, dan kelompok khusus. Kelompok umum ini memuat mata pelajaran yang disusun memang mengacu pada standar pendidikan formal sesuai dengan peraturan Mendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi serta kontennya dikembangkan oleh pusat dan merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan semua peserta didik. Untuk selanjutnya adalah kelompok peminatan. Nah, kelompok ini merupakan upaya memberikan pilihan berdasarkan minat peserta didik. Mata pelajaran peminatan yang terbagi menjadi 3 pilihan, yaitu ada mata pembelajaran peminatan matematika dan ilmu alam, peminatan ilmu-ilmu sosial, dan peminatan ilmu bahasa dan budaya. Namun di SKB negeri sendiri ini hanya ada peminatan ilmu-ilmu sosial yang terdiri dari pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah peminatan. Selanjutnya ada kelompok khusus. Kelompok khusus ini terdiri dari
dua, yaitu pemberdayaan dan keterampilan. Dan keterampilan itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu keterampilan wajib dan keterampilan peminatan. Untuk pemberdayaan sendiri adalah memuat kompetensi untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri, percaya diri, sehingga peserta didik itu mampu mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan keterampilan itu diberikan dengan memperhatikan variasi potensi sumber daya daerah yang ada, kebutuhan peserta didik, dan peluang kesempatan kerja yang tersedia, sehingga peserta didik ini mampu melakukan aktualisasi kemandirian, otonomi, kebebasan berkreativitas dalam berkarya untuk mengisi ruang publik secara produktif. Lalu untuk di pendidikan kesetaraan ini sangat familiar dengan sebutan tingkatan sebenarnya, yaitu ada tingkatan 5 dan tingkatan 6. Dengan paket kompetensi 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, lalu 6.1 dan 6.2. Untuk tingkatan 5 ini setara dengan kelas 10 dan 11. Kalau kelas 10 itu paket kompetensinya 5.1 dan 5.2. Lalu untuk kelas 11 5.3 dan 5.4, sedangkan untuk kelas 12 itu tingkatannya 6, jadi 6.1 dan 6.2. Lalu di pendidikan kesetaraan ini sistem pembelajarannya adalah berbasis modul, di mana modul ini sudah dirancang dan bersumber langsung dari Kemdikbud RI, di mana modul ini disusun sesuai dengan jenjang dan programnya masing-masing, seperti paket A atau setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Modul ini sudah disusun berdasarkan satuan kredit kompetensi. Jadi peserta didik wajib untuk menguasai di setiap modulnya. Untuk setiap mata pelajaran pada 1 tahun biasanya tersedia 5-6 modul. Jadi ke-5 atau ke-6 modul ini didistribusikan pada semester ganjil dan semester genap. Jadi semisal semester ganjil harus menyelesaikan 3 modul dan semester genapnya menyelesaikan 2 modul atau sebaliknya. Untuk di pendidikan kesetaraan ini tidak ada yang namanya ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Yang ada adalah penugasan dan ujian modul serta UPK. Nah, untuk penugasan ini peserta didik harus mencapainya atau harus menyelesaikannya, karena untuk penilaian keterampilan, sedangkan ujian modul itu dilaksanakan ketika peserta didik telah menyelesaikan modul pertama atau modul kedua atau modul ketiga untuk ke tahap modul selanjutnya. Jadi harus mengikuti ujian modul dulu. Jadi selama 1 tahun peserta didik itu melakukan ujian modul selama sebanyak 5 atau 6 kali. Sedangkan UPK itu dilaksanakan ketika akhir kelas 12 atau tingkatan 6, yaitu seperti ujian sekolah, tapi ini UPK yang namanya ujian pendidikan kesetaraan. Kalian bisa mengakses e-modul di emodul.kemdikbud.go.id. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem kurikulum paket C dan sistem pembelajaran modul. Semoga kalian dapat memahami sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you soon.